Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku, Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang?
Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah Mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Enggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Enggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu. Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku.
Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry, Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu, gadis itu. Dia pergi? Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan 1 malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, Bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu?
Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan gak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak inget Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus.
Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hei, hei! Hei, hei! Hei, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, Bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu.
Itu yang mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku, dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang.
Jantungku berdebar, sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry. Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi? Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan 1 malam itu.
Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku, Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy, Papi! Poppy, Poppy, kamu ngapain? Lihat mami, aku menemukan Papi. Papi, Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy. Daisy, kenapa terasa familiar?
Ayo pulang. Baju besi sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat!
Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu, gadis itu. Dia pergi? Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan gak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf.
Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak inget Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku.
Lepasin. Lepasin dia. Hei, hei! Hei, hei! Hei, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry, Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy, Papi!
Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat, Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku, dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf, Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak inget Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry?
Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian.
Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak $10 miliar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku, dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih, Daisy. Daisy. Kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini?
Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat! Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya?
Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku, Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan gak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita.
Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu?
Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry, Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi. Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, Bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi. Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang Mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat Mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu.
Kamu nggak bisa bohongi aku. Dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf, Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan nggak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak inget Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang. Aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami. Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih. Daisy. Daisy, kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku. Aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik, Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein?
Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat. Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan. Tunggu gadis itu. Dia pergi? Carikan seseorang untukku. Aku hamil dari hubungan satu malam itu. Cuma butuh waktu sebulan buat CEO Alex Morgan untuk amankan kontrak miliaran dolar dengan grup Walton. Dia pria idaman, muda, kaya, dan juga tampan. Kamu kira kamu menang, kakakku yang bodoh. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau kamu mati, dan kontrak itu akan jadi milikku. Bos, wanita yang Anda cari sudah kami temukan. Namanya Daisy. Katakan di mana dia sekarang. Siap, bos. Jangan khawatir anakku. Mami akan menyayangi dan melindungimu. Aku harap aku nggak harus jalani ini sendirian. Aku harap dia datang padaku. Aku akan menjemputmu, Daisy. Halo kakakku, selamat sudah dapatkan kontrak 10 miliar dolar buat aku. Kamu nggak akan lihat itu terjadi.
Mau sesuatu sebelum kita pergi? Enggak. Tunggu dulu. Kamu belum boleh pergi. Bert, tolonglah. Aku harus bantu. Tugas sekolahnya. Kerja lebih penting daripada anakmu yang bodoh itu. Itu yang mami kamu bilang ya? Pantas saja kamu jadi orang yang jahat dan kasar. Poppy. Papi! Poppy. Poppy, kamu ngapain? Lihat mami, aku menemukan Papi. Papi. Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Papi. Papi kemana saja selama ini? Tolong aku. Kembali, aku bayar besar ke ibumu demi kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku, dia nggak kenal kamu. Nggak mungkin, kan? Maaf Pak, tapi boleh aku tahu namamu? Alex. Maaf, apa kita pernah ketemu? Aku kecelakaan mobil. Dan gak ingat apapun sebelumnya. Semuanya terasa kabur. Sudah 5 tahun. Aku nggak ingat wajah ayahnya Poppy. Tapi dia pakai jas dan lagi minum di bar hotel bintang 5. Nggak mungkin gelandangan ini orangnya. Nggak perlu minta maaf. Kita belum pernah ketemu. Anakku kira kamu orang lain. Maaf ya. Kamu nggak ingat Papi, tapi aku tahu itu dia. Aku yakin banget. Mungkin Papi sedang menyamar buat sesuatu. Makanya kamu nggak kenal dia. Bukan Poppy, sayang, aku tahu kamu mau punya ayah, tapi kamu nggak bisa asal pilih orang di jalan. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu orang baik ini. Ayolah Mami, Mami ajari aku jadi anak baik dan bantu siapapun yang butuh. Boleh kita ajak Papi pulang? Dia butuh kita. Iya, kayaknya anakku sangat menyukaimu. Jadi, gimana kalau kamu ikut kami pulang? Gimana kalau kamu ikut kami pulang? Setidaknya untuk makan. Boleh banget. Tapi sebelumnya aku butuh sehelai rambutmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku mau tes DNA. Biar semuanya jelas. Kalau enggak, Poppy enggak akan berhenti. Kita bisa mengantarnya dalam perjalanan ke rumah. Kedengarannya oke. Terima kasih, Daisy. Daisy. Kenapa terasa familiar? Ayo pulang. Baju bersih sudah siap di atas ranjang. Papi, kayaknya Mami belum mengenalimu. Gimana kalau dia usir kamu? Kamu dan ibumu sudah bantu aku, Poppy. Tapi ini rumah mami kamu. Dan kamu harus hormati keputusannya. Lagi pula, hasil tes DNA-nya harusnya sebentar lagi keluar. Kenapa aku merasa terikat sama anak ini? Enggak apa-apa, Papi. Aku bakal jagain kamu. Nggak mungkin aku pernah tidur sama gelandangan sampai hamil. Mami, lihat! Nggak mungkin ini pria yang sama. Dia terlihat kayak keluar dari sampul majalah. Dia ganteng banget. Kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan agak cemas. Aku bisa pergi kalau aku mengganggu. Bukan, nggak akan kubiarkan kamu di jalanan. Kamu bisa tinggal bareng kami. Tapi, ini rumahku.
aturanku, lakukan perintahku. Mengerti? Baik Nyonya, siap. Apapun yang kamu bilang. Jantungku berdebar. Sentuhannya terasa familiar. Iya. Kamu bisa istirahat dulu. Besok kita ngobrol lagi. Kamu juga sayang. Sebentar lagi aku bacakan cerita sebelum tidur. Aku ngapain? Kenapa aku merasa terhubung dengan pria ini? Ibu. Harry? Ngapain di sini? Kamu harusnya merasa terhormat karena kami mau datang ke gubuk yang kamu sebut rumah. Mana anak kecil yang nggak punya ayah itu? Apa kamu sadar dan membuang dia? Dia anakku, Harry. Jaga ucapanmu. Kamu juga jaga bicara sama saudara tirimu. Sebenarnya kami datang bawa kabar baik. Kami sudah cari suami buatmu, rekan bisnis yang kaya, Michael Goldstein. Kalau kamu nikah sama dia, dia bakal tanggung hidup kita semua. Michael Goldstein? Umurnya 80 tahun. Ini soal uang, bukan cinta. Kamu harus menikahinya. Kamu sudah cukup bikin aku kecewa. Jangan buat aku makin kecewa. Enggak. Aku mau cari sosok ayah yang baik buat Poppy. Aku mau kasih contoh apa itu cinta yang tulus. Kamu tahu seberapa mahal biaya membesarkanmu. Kamu utang padaku. Aku tahu kok, karena aku juga punya anak. Aku nggak akan lakuin ini ke dia. Nikahi Michael, itu keputusan final. Kalau dia mau cium kamu, kamu harus biarkan dia. Kalau dia mau kamu telanjang, kamu harus buka baju. Jangan paksa aku. Lepasin. Lepasin dia. Hey, hey! Hey, hey! Hey, lepasin tanganmu! Kalau aku melepasmu, jangan sentuh dia lagi. Astaga, kenapa dia telanjang? Kenapa ada pria di rumahmu? Aku pacarnya. Sebaiknya kalian pergi. Lupakan soal menikahi dia ke pria tua kaya itu. Dia milikku. Kalian sebaiknya pergi. Kamu nggak punya malu. Harry! Ya, Ibu. Maaf soal handuk ini. Aku kangen mandi air hangat. Nggak apa-apa, beneran. Terima kasih. Mami, lihat! Piyama baru yang Mami beliin dari Cozy Pixies di Shein. Kamu suka? Aku suka banget, Mami. Apa boleh kita belikan Papi juga? Dia keren banget. Rencanaku berhasil. Tunggu. Poppy, kamu suruh Alex masuk tanpa baju ya? Ini baru saja datang buat Mami. Mami buka, lihat isinya. Ya Tuhan,